Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman semua, ketemu lagi di pelajaran Qawaid ya, dengan saya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita baca dulu kholasah ya dari buku kalian yang ada di halaman 9 ini ya. Nah, kholasahnya dari 2 pertemuan kemarin ya, bab kalam. Semoga kalian sudah menonton videonya, menyimak dengan baik dan bisa memahami dengan baik. Saya bacakan al-kholasah ya dari bab kalam. Al-kalam, kita ulang lagi ya. Al-kalam huwal lafzul murakkabul mufidu bil qat'i. Kalam itu adalah jumlah ya. Huwa di sini huwal lafzul murakkab, yaitu lafaz. Lafaz adalah kalimat, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faedah. Jadi kalam atau jumlah itu adalah susunan kata yang memberikan faedah, yang bisa memahamkan orang lain. Nah, susunan kata itu terdiri dari kata, ya kan? Susunan kata ya, kata berarti. Nah, kata itu dalam bahasa Arab namanya kalimah. Kalimah ada 3, isim, fi'il, huruf. Ya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif. Isim bisa diketahui dengan jar, tanwin, dan ada alif lam. Jar itu ya, kalimat dibaca jar itu didahului huruf jar. Itu yang pertama. Yang kedua jadi mudhof ilaih. Nah, nanti yang mudhof ilaih kita bahas selanjutnya. Ya. Isim atau kalimat dibaca, isim ini ya, isim dibaca jar itu karena didahului huruf jar. Nah, huruf jar itu apa saja di sini? Ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Yang kedua didahului huruf qasam. Qasam itu sumpah, yaitu waw, ba, dan ta. Ya, wallahi, billahi, tallahi. Selanjutnya isim fi'il. Fi'il wal fi'lu yu'rafu bil hurufil atiyah. Fi'il diketahui dengan huruf-huruf berikut: qad, sin, saufa, ta ta'nis sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah kata yang tidak bisa dimasuki oleh tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Oke, jelas ya. Kalam itu jumlah, gampangnya gitu. Nah, namanya jumlah ya, atau dalam bahasa Indonesia kalimat itu adalah susunan dari kata-kata. Sekarang kita masuk ke bab inti dari nahwu ya. Kita belajar nahwu itu untuk agar bisa membaca kitab atau buku berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya ya, supaya bisa mengharokati dengan benar sehingga bisa memahami mana fa'il, mana maf'ul bih, mana subjeknya, mana objeknya gitu ya. Nah, seperti itu. Kita masuk ke bab i'rab ya. I'rab ini yang inti di nahwu ya. Kita langsung ke papan tulisnya. I'rab. Saya tuliskan contoh di buku. Nah, fokus ke kata sholat ini ya.
sholat. Harokat terakhirnya ya, ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Beda-beda kan? Beda-beda ya. Ini dhammah, fathah, kasroh. Nah, perbedaan ini ya, ini yang disebut dengan i'rab ya, perubahan ya, perubahan atau perbedaan. Taghyir ya, i'rab itu taghyir, perubahan, berubah harokat terakhirnya. Ini dhammah, ini fathah, ini kasroh ya. Taghyiru sesuai dengan di buku ya, biar sesuai dengan buku. Taghyiru awakhiril kalimah. Oh iya. Awakhir. Taghyir, perubahan ya, perubahan. Awakhir, ini akhir, jamak dari akhir. Akhir ini terakhir ya. Kalimat itu kalimat, ini kalimat. Jadi perubahan akhir kalimat ini yang disebut dengan i'rab. I'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalimat, perubahan akhir tanda. Contohnya ini, sholat yang pertama, yang kedua sholatan, yang ketiga sholati. Kok bisa berubah? Kenapa? Gitu ya. Kenapa nggak sama saja sih? Kenapa nggak dhammah saja? Sholatu, abis sholatu, sholatu, gampang. Nah, kenapa dia bisa berubah? Disebutkan di tarifnya, likhtilafil awamil. Likhtilaf ini karena perbedaan awamil. Amil itu orang yang bekerja ya. Amila ya'malu amalan fahuwa amil, pekerja. Nah, pekerja itu maksudnya gimana? Kalau tukang batu kan bangun rumah gitu ya. Kalau tukang kayu ya bikin pintu. Nah, kalau di sini pekerjaannya apa? Nah, pekerjaannya ya ini, merubah harokat ini. Dhammah, fathah, kasroh. Jadi perubahan itu ternyata ada yang merubah, gitu. Ada pekerja yang merubah, ada amil yang merubah, gitu ya. Ada filati, alaiha, yang masuk ke sini, yang masuk sana ya, yang masuk ke sini. Jadi ada amil di sini, ada pekerja-pekerja yang masuk ke sini, yang merubah jadi dhammah, fathah, kasroh. Nah itu nanti akan dibahas babnya lagi ya. Ada khilati yang masuk ke kalimat tersebut. Lafdhan atau takdir. Baik secara lafadznya, lafadz itu tertulis ya, kelihatan, atau dilafadzkan ya, dilafadzkan atau tertulis atau kelihatan. Nah, lihat as-sholatu dhammahnya, perubahannya kelihatan ya. Di sini dhammah, di sini fathah, di sini kasroh. As-sholatu imaduddin, u'addis sholata, a'tamidu alas sholati. Itu ya. Lafdhon, perubahannya kelihatan atau tertulis kalau ditulis.
Aslinya lafdon itu dilafatkan, perlafatannya kelihatan berubah. Au takdiron. Nah, yang ini takdir ya. Takdir di sini maksudnya artinya dikira-kira. Dikira-kira saja perubahannya. Dikira-kira. Kenapa dikira-kira? Nah, itu nanti. Contoh ya. Jalasa Mustafa. Apa ya? Nah, lihat kata Mustafa ini, ya. Mustafa. Ujungnya sama ya. Ujungnya sama, tidak ada perbedaan. Kalau di sini kelihatan nih dhammah, fathah, kasrah. Di sini Mustafa. Padahal amil ya tadi pekerja yang masuk ke sini dan ke sini itu sama, pekerjaannya sama, merubah, tapi perubahannya dikira-kira, tidak kelihatan, ya. Saya tunjukkan amilnya dulu ya. Kita akan tidak ya sama dengan atas. Mustafa jelas. Saya tunjukkan ya. Kenapa ini dibaca dhammah? As-sholat isim atau fi'il? Isim kan? Tahu dari mana dia isim? Ada alif lam. Ya, isim. Di depan ya. Isim di depan. Itu namanya mubtada. Nah, ini nanti ya, namanya mubtada. Nah, mubtada itu dibaca rofa. Nanti tanda-tanda i'rab ada yang namanya rofa. Nah, rofa di antara tandanya adalah dhammah, gitu ya. Dhammah. Gitu ya. Ini sama. Mustafa isim ya. Nama orang isim. Di depan ya. Di depan. Namanya mubtada. Mubtada itu dibaca rofa. Rofa tandanya dhammah karena isim mufrad nanti ya kalau sudah penjabarannya. Ini sama. Tapi kenapa ini dhammah, ini enggak dhammah? Gitu ya. Ini juga sama. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya objek. Kalau ini tadi subjek ya. Nah, objek. Bahasa Arabnya maf'ul bih. Nah, ini amilnya nih. Ya, dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu dibaca nasab. Nanti ada tanda i'rab itu namanya i'rab nasab. Tandanya fathah. Nah, di sini juga sama. Ya, maf'ul bih nasab fathah. Gitu ya. Kalau ini bukan harfu jar ya, bukan harfu jar. Ini harfu jar. Di belakang huruf jar dibaca kasroh. Nah, ini juga sama sebenarnya. Ini mudhof ilaih dibaca kasroh. Posisinya sama. Tapi kenapa di sini berubah? Di sini berubah ya. Ini enggak berubah. Karena
karena perubahannya tadi takdiron, dikira-kira. Perubahannya dikira-kira. Sebenarnya di sini ada doma di belakang, di atas alif. Ya, cuman nggak kelihatan. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat ini. Ya, kalau antum beriman bisa melihat ini doma. Nggak kelihatan. Ini di atas alif ada fathah. Sama seperti solata, di sini doma solatu. Di bawah alif ini ada kasroh sebenarnya. Kayak ini, cuman tidak kelihatan. Gitu ya. Nah, kenapa dikira-kira? Kenapa nggak dimunculkan domahnya? Gitu ya. Kenapa dikira-kira? Kenapa domahnya tidak muncul saja? Karena ya, ini alif ya. Ingat kaidahnya. Alif selalu mati. Alif selalu mati. Yang hidup itu hamzah. Gitu ya. Jadi kalau ada alif diharokati itu bukan alif, itu hamzah. Mungkin ada hamzah wasol, ada hamzah qata. Hamzah wasol mungkin kadang tidak ditulis hamzahnya. Tulis alif aja berdiri gitu. Nah, ini alif selalu mati. Antum orang mati tahu kan? Dikasih makan dimakan enggak? Enggak kan? Dikasih minum enggak mau minum. Kalau minum malah antum kabur nanti ya. Nah, ini juga sama. Dikasih harokat dia tidak akan bunyi karena dia mati. Dikasih harokat dhamma, fathah, kasroh dia enggak akan bunyi. Nah, karena dia nggak mau bunyi, maka perubahannya dikira-kira, ya, gitu ya. Jadi i'rab adalah taghyiru, perubahan awakhir, akhir al-kalimah, kata. Kenapa dia berubah? Listilafil awakhir, karena perbedaan ad-dakhilati yang masuk ke kalimat ini, yang masuk ke kalimat, baik perubahannya ini lafdon, terlafadzkan, tertulis atau kelihatan, terucapkan, atau takdiron, atau dikira tidak kelihatan, ya. Oke, ini tadi takrifnya ya, i'rab. Tarifnya sehingga antum tahu gitu bahwa setiap kata yang berharokat ini berubah-ubah ya, berubah-ubah, ini namanya i'rab. Nah, ini yang akan inti nahu tuh di sini supaya antum bisa kalimat ini as-sholat di depan, isim di depan, kira-kira harokatnya apa? Dhammah atau fathah atau kasroh. Di sini dhammah, fathah atau kasroh. Sini dhammah, fathah atau kasroh, atau bahkan sukun gitu ya. Nah, supaya antum tahu. Nah, itu yang dinamakan i'rab. Ini yang bukan i'rab. Nah, itu belajar nahwu itu intinya di situ. Supaya bisa membaca kalimat yang berbahasa Arab ya, bisa mengharokati dengan benar. Oke, kita lanjutkan ke bagian i'rab. Nah, perubahan yang ada di isim atau fi'il itu ya, isim fi'il ya, isim fi'il itu ada 4 kelompok nanti ya. Ya, macam i'rab itu ada 4 rofa. Yang udah bisa langsung skip aja ya. Nasab, jar, jazm. Ya, jar ini khafat kalau di situ ya. Khafat. Lupa. Kalau jurumiyah pakainya khafat. Jar itu khafat. Ya. Nah, i'rab ini, perubahan ini ya, rofa ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Nanti jadi kan pertama ini ya, kalimat. Balik lagi nih. Isim, fi'il, huruf. Ya, mana ada 3 ya. Kalimat, isim, fi'il, huruf. Nah, isim
ini ya, isim yang berjuta-juta kata itu ya, itu nanti akan mengalami harokat belakangnya, akan mengalami perubahan, teri'rob gitu ya namanya, teri'rob ya. Nah, i'robnya nanti yang di sini bisa rofa, bisa nasab ya, rofa. Nah, fi'il yang berjuta-juta kata itu juga akan ada yang mengalami perubahan. Nah, perubahannya juga ada yang rofa, nasab. Berarti nanti ada isim yang dibaca rofa, ada yang baca dhammah, gitu ya. Kayak itu as-sholatu tadi dibaca dhammah. Ada fi'il yang dibaca dhammah. Nanti tanda-tandanya kan banyak ya. Nah, huruf ini gak ada. Huruf nanti ini pembahasannya khusus bina, belum kita bahas ya. Lawan dari i'rab. Nah, bina. Nah, isim nasab, i'rab kedua nasab ini juga masuk ke isim fi'il. Berarti nanti ada yang tanda pertamanya fathah. Ya, fi'il juga ada yang ya. Nah, yang ketiga jar, i'rab jar. Ini khusus ke isim. Ya, tanda aslinya kasroh. Jadi hanya isim yang bisa dibaca kasroh. Ya, ini hanya isim. Fi'il nggak ada yang dibaca kasroh. I'rab jar tidak masuk ke fi'il. Jazm ini khusus ke fi'il. Ya, sukun tanda aslinya. Jadi tidak ada isim yang dibaca sukun di belakang. Gitu ya, tidak ada isim yang dibaca sukun. Oke. Pembahasan selanjutnya ini i'rab nanti ya akan dibahas panjang lebar. Ini pembagian secara sekilas saja. Rofa, nasab, jar, jazm ada 4 i'rab. Yang kedua bina ini. Nah, bina itu lawan dari i'rab. Ini perubahan, ini berarti tetap ya, perubahan atau berubah. Ini tetap apanya? Kalau ini kan berubah akhir katanya, kalau di sini tetapnya akhir kata. Akhir katanya itu tetap tidak berubah sama sekali. Sini kita baca ya, luzumu akhir kalimat. Luzumu akhir kalimat. Halatan wahidatan. Halatan wahidatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina ya, luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan. Luzum itu tetap, akhir kalimat. Jadi tetapnya akhir kata, halatan wahidatan terhadap satu keadaan. Dia nggak berubah. Ini mirip seperti bina, tapi bukan bina nih ya. Nanti akan saya jelaskan isim-isim yang mabni itu mana saja gitu. Berarti selain itu adalah dia terkena perubahan. Ada beberapa isim yang tetap gitu. Contoh ya. Hada, isim isyarah ya. Ini bacanya pasti ujungnya hada. Alif mati. Atau hadihi. Enggak ada yang baca hadihu atau hadiha ya. Ini tetap mabni bina. Ya. Nahnu ini juga sama. Harokatnya dhammah terus. Tidak ada yang baca nahni atau nah. Ini isim dhamir ya. Kaifa isim istifham. Ini juga sama. Harokatnya fathah terus ujung. Tidak ada perubahan. Itu ya. Ini yang disebut dengan mabni. Tetapnya akhir kata. Nah, isim-isim ini lawan dari i'rab. Jadi isim ini ya saya tulis. Nanti makanya di sini kata isim ada yang i'rab, ada yang mabni. Ada yang i'rab, ada yang bina.
ya. Ada yang berubah harokat belakangnya, ada yang tetap. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Hanya takrif saja ya sama pembagian i'rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.